prawira negara, kita nggak mau. Tidak, fatwa ini sudah dikaji secara matang, masih didesak. Kalau saya didesak, saya nggak akan mencabut, saya lebih baik mengundurkan diri, jadi gitu. Nah itu lagi heboh begitu. Lalu beliau kebetulan pada saat itu pergi, kalau tidak salah, diundang oleh Saddam Hussein untuk pertemuan internasional, katanya kepada kedutaan Irak, saya sudah tidak jadi ketua majelis ulama lagi. Apakah ini undangan masih berlaku? Kalau saya sudah tidak jadi ketua majelis ulama, saya akan tidak usah diundang saja. Oh, dari Saddam Hussein tidak, kata Saddam Hussein. Yang diundang adalah figur ulama Hamka. Berangkatlah, mungkin capek ya, orang tua 73 tahun, ya sudah disuratan di langit sana itu. Akhirnya beliau capek, gulanya naik, jantungnya segala macam, sakit beliau, masuk rumah sakit, bulan Ramadan meninggal dunia gitu. Nah, gitulah ceritanya. Jadi beliau itu dikenal sebagai ulama. Dia memberikan ceramah di televisi, memberikan kuliah subuh setiap pagi di RRI gitu. Tapi juga beliau ini awal-awalnya pada perjuangannya tahun-tahun 30-an itu pengarang novel, pengarang juga cerpen, nah gitu. Antara lain inilah yang sedang datang ke Melbourne ini, yaitu film dari buku novelnya yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, dulu ya tadi disebutkan ketika kita masih SMP gitu ya. Saya masih SMP, tapi sekarang pelajaran itu udah nggak galak lagi tuh. Di Indonesia pelajaran bahasa Indonesia sudah tidak seperti dulu. Dulu kita disebut saja kalimat begitu, ini tulisannya siapa kan gitu dulu waktu zaman saya gitu ya. Sekarang nggak lagi. Tapi di Malaysia itu masih, kalau kita lihat buku-buku yang diterbitkan oleh Malaysia, buku-buku Hamka terutama, itu masih jadi bacaan wajib di Malaysia. Nah inilah yang saya ceritakan, bahwa beliau itu dikenal awal-awalnya sebagai novelis, sebagai sastrawan, sampai di Habib Yasin mengelompokkan Hamka itu pujangga baru. Tapi bahkan ada yang menyebutkan dia tidak masuk sana, tidak masuk pujangga Fatwa, tidak masuk pujangga kota, dia pujangga Islam. Nah, tapi ada lagi yang protes, bagaimana pujangga Islam katanya, masa kiai ngarangnya roman, nah gitu. Nah, kemudian terlepas dari kiai ngarang roman, tapi ya kalau kita baca, memang beliau itu mengarang kisah percintaan. Kalau kita baca buku-buku beliau itu, jadi memang Allah itu mentakdirkan adanya cinta di dalam hati setiap manusia, dan itulah yang akan muncul sedemikian rupa. Apakah cinta itu alurnya sesuai dengan iman atau lepas dari iman, itu barangkali. Nah, kita mengenal Hayati dan Zainuddin. Ini pada pembaca novel Hamka ya. Hayati, Zainuddin di dalam novel Tenggelamnya Kapal Santorini. Apa dia? Hayati dan Zainuddin. Kemudian Leman di Merantau ke Delhi. Leman, dan dia dengan perempuan itu namanya Ponium. Nah, itu orang Padang ketemu sama orang Jawa tuh. Nah itu menarik sekali. Itu kisah di perkebunan zaman Delhi, perkebunan kebun sawit. Nah itu orang-orang kebun, itu istilahnya orang kebun. Ya, sampai percintaan gitulah si Leman ini. Kemudian ada lagi Pasar Malam, itu menceritakan tentang, itu cerpen. Ada lagi cerita dia tulis tentang kayu bulan sabit dan kayu palang. Nah itu percintaan antara seorang Kristen dengan
gadis Kristen atau kalau nggak salah dengan laki-laki Muslim gitu. Nah, itu juga. Tapi umumnya novel-novelnya Hamka itu, cerpen-cerpennya Hamka itu happy ending, nah itu. Jadi meras kalau si Habib Yasin mengatakan Hamka itu adalah orang yang dia mengarang, yang membaca harus siap-siap pakai sapu tangan, jadi nangis. Nah begitulah. Hamka, saya punya pandangan barangkali ya, bisa jadi tidak sependapat kita, tidak satu harus pendapat gitu. Saya pernah bicara sama beliau karena saya ini waktu muda ya, waktu masih pesantrenan gitu, yang saya baca bukan hanya Hamka tapi Montego Buse. Wah, apa namanya, mungkin ada yang pernah baca Montego Buse, Ros Mama kan gitu ya, ada yang baca Montego Buse. Ada lagi apa 1001 Senja di Roma, itu kan Montego Buse itu. Nah itu yang saya baca. Kalau saya baca Hamka gitu ya, kalau saya banding-bandingkan dalam meja makan, saya kritik. Ini ceritanya. Mungkin ada yang bagaimana itu film yang sekarang beredar. Itu ibunya dari si Zainab, ya. Ibunya Zainab itu kan seorang keluarga yang kaya. Angku Ja'far itu seorang dermawan. Jadi ibunya si Hamid itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Ja'far, begitu. Nah, kemudian ini si Hamid ini disekolahkan oleh Abu Ja'far, gitu ya. Dia tumbuh dari, kalau dalam buku itu diceritakan itu dari anak-anak mereka itu sudah bersahabat gitu, dari anak-anak, kemudian makin dewasa muncul tanda apa, rasa cinta. Kemudian kita tahu ceritanya, satu saat si ibunya dari si Abu Ja'far ini memanggil si Hamid, coba kau kasih tahu adikku. Nah gitu, adiknya seperti adik lah ya, supaya dia terima pinangan si Angku Hana gitu, si itu gitu. Coba bayangkan seorang yang jatuh cinta, tidak terbuka gitu ya, diam-diam gitu. Lalu tiba-tiba ibunya si cewek ya meminta, seperti saya lah kita katakan ya, ibu cewek saya minta saya untuk supaya cewek saya ini menerima pinangan orang lain. Soalnya kalau ibu yang mengatakan dia begitu loh adikmu itu, gitu. Waduh, ini kan orang ya gitu. Nah itu dalam meja makan, wah gimana sih ya, ayah kan, ayah, waduh, kayak nggak terbuka itu, nah, gitu. Bagaimana komunikasi, masa si ibu nggak paham dari air muka kan gitu, dari air mukanya. Kalau datang si Habib, apa si ibu nggak paham bahwa mereka itu saling jatuh cinta. Itu ayah tuh sambil waktu makan kan, buek lah diam katanya, itu bahasa Padang gitu. Coba buek seorang, jangan mengkritik saja Wang, gitu lah ya. Jangan kritik aja kamu bisanya, bikin kamu sendiri kata gitu. Oh belum suruh bikin. Nah, bisa lagi, begitulah Hamka bercerita tentang apa percintaan gitu. Ya barangkali zaman itu begitu. Kemudian mungkin Anda tahu ketika si Zainuddin sama Hayati. Itu Zainuddin itu dia orang santri ya, orang sederhana. Bahkan digambarkan oleh Hamka itu, kita bisa, dia waktu menonton pacu kuda, misalnya gitu ya, ada pacu kuda. Itu kalau pacu kuda remaja nonton pacu kuda, itu saya nggak bayangin kita nonton di mana tuh, yang di yang dibikin hobi itu apa, balapan mobil Sentul. Nah kita bayangkan kita waktu remaja nonton Sentul, mana ada kita pakai sarung gitu kan, nggak bener ya, atau bajunya katanya diginiin pakai biji itu si Zainuddin. Sedangkan Hayati bersama ini kan teman-temannya remaja-remaja melihat pemuda kayak gitu, ya ini pemuda apaan kan gitu ya Pak ya. Nah jadi saya bilang tentu saja ya itu Zainuddin dilecehkan karena penampilan kalau nonton balapan, masa nonton balapan pakaiannya pakaian
Buek dia. Nah, itu kalau ada buek dia, wah keras ya. Nah, tapi kawan tahu katanya, itu berkali-kali berulang, cetak ulang. Itu cuma cerita begitu, cetak ulang katanya. Nah, gitulah kalau saya diskusi dengan almarhum. Tapi saudara-saudara sekalian, memang kita yang hidup sekarang, saat kita mengetahui, melihat atau mengalami ya, bagaimana percintaan orang sekarang, ya kan gitu. Muda-mudi sekarang. Saya berangkat dari katakanlah di Jakarta. Saya pernah menghadiri satu pesta perkawinan orang, pasangan di pelaminan, didampingi orang tuanya. Tiba-tiba bubar itu perkawinan, acara itu karena apa? Karena si perempuannya miskam, keguguran, misalnya gitu kan? Itu kayak begitu. Orang tamu semua penyaksikan. Udah gitu ada yang jadi pengantin, pestanya besar-besaran, tapi 3 bulan kemudian lahir anaknya gitu misalnya. Yang begitu-begitu, akhirnya kita melihat luar biasa. Memang apa yang dikarang oleh seorang ulama, barangkali gitu ya yang tepat. Seorang ulama, dia mengarang bagaimana percintaan itu pasti ada di tiap tubuh, di tiap diri manusia. Tapi memang harus didasari oleh iman, itu barangkali. Maka dari itu, ya kalau kita membaca buku yang ada bukunya itu, memang tipis bukunya, di bawah lindungan Ka'bah. Kita baca itu cerita tentang si pengarang. Jadi kalau Anda baca si pengarang ini, si akunya itu, si aku di situ itu, dia pergi ke Mekah. Tiba-tiba ketika dia di pemukiman dia di pondokan itu, dia menyaksikan ada seorang pemuda tekun, bersedih, wajahnya murung gitu. Lalu kalau dia tawaf gitu ya, mungkin Anda yang pernah di Masjidil Haram ya, beribadah, itu kita bisa kenal itu. Oh itu kalau misalnya nggak rame, oh itu yang di sana itu yang tempat pemondokannya di sebelah saya, kan begitu. Oh itu bapak itu ada di situ. Oke begitulah, gampang kita mengenal orang. Barangkali itu yang dialami oleh si pengarang pada saat itu. Dia melihat ini si pemuda, kalau dia berdoa di multazam, sepertinya khusyuk gitu, nangis gitu ya. Oh ini kan pemuda yang di sebelah kamar saya gitu ya. Lalu begitu sampai di pemondokan, dia berkenalan nih sama pemuda ini, namanya si Hamid. Apa sih gerangan itu bahasa sastranya lah ya, yang Anda alami saat saya melihat Anda murung. Kalau misalnya Anda ceritakan kepada saya, tanya gitu, mungkin beban yang ada di kepala Anda itu bisa terkurangi dengan menceritakan apa yang Anda alami. Nah gitu ceritanya. Jadi ini si pemuda bercerita lah, wah kalau begitu saya cerita. Dia cerita, saya ini, soal itu bukunya bisa dibaca. Nah begitulah cerita itu. Jadi flashback sekali. Kemudian cerita si akunya ini menceritakan si pemuda, sampai akhirnya si pemuda ini menceritakan pacarnya itu tiba-tiba datang seorang yang dari kampung juga, dia mau pergi ke Mesir, dia mampir di situ, dia kasih kabar, kamu ada di sini gitu. Itu gitu ya, pacarmu itu, baca sendiri kalau mau. Nah, gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya melihat kalau film ini memang alur karena film ya, mungkin saya juga kalau menceritakan dalam bentuk film, kalau saya ahli film, memang tidak bisa ditampudi. Jadi mesti dikasih dikembangin, dikasih kecap, dikasih bensin, dikasih inilah pokoknya garam apa begitu. Kalau nggak begitu dia nggak berbicara di layar kaca, di layar lebar itu. Maka film ini diangkat, cerita ini diangkat dalam
dalam film yang bisa kita nikmati sedemikian rupa. Bisa jadi orang yang sudah pernah membaca, oh lainnya bukan lain alurnya sama, alurnya bisa kita pahami, tapi dikasih kecapnya itu. Bisa jadi Anda menilai filmnya lebih bagus dari bukunya, bisa juga Anda menilai bukunya jauh lebih bagus dari filmnya. Tapi saya sebagai orang yang membaca buku itu berkali-kali, juga saya melihat film itu lebih dari satu kali juga. Saya termasuk orang yang mengatakan ternyata filmnya bagus, bukunya juga bagus. Itulah yang saya ingin sampaikan. Kalau hanya buku itu ya, tapi bukan hanya buku itu. Kami keluarga ahli warisnya itu memang didatangi oleh satu juga produser yang minta supaya juga tenggelamnya kapal Van der Weyck difilmkan. Kita itu setuju. Anda tahu nggak yang namanya setuju kami itu ada duitnya. Kami ada royaltinya itu sudah diterima. Begitulah ya sisi kehidupan Hamka kalau kita hubungkan dengan film yang beredar. Nah, saya Afif Hamka, saya putra beliau yang nomor 9. Ketika beliau meninggalkan putra putri 10 orang, laki-laki 7, perempuan 3. Kemudian beberapa tahun kemudian abang saya nomor 1 meninggal, lalu 3 tahun yang lalu yang nomor 2 meninggal, jadi kami 38 anaknya Buya Hamka. Kemudian beliau itu sampai saat ini, saya ingin cerita, masih ngasih duit jajan kepada kita, kepada kami. Kadang-kadang duit jajannya dari Singapura. Buku-buku beliau terbitkan, kita dapat royalti. Kemudian di Jakarta ada beberapa penerbit, kita dapat royalti juga. Jadi orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, duit jajan itu kita syukuri. Kemudian saya dapat berkah dari beliau juga sampai hadir di tempat ini. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, tahu, saya akan jawab. Kalau saya tidak tahu menjawabnya, akan saya jawab juga bahwa saya tidak tahu. Ya, terima kasih Pak Afif. Mungkin ada satu status Facebook dari teman saya yang mengutip satu penulis besar di Indonesia, bahwa menulis itu pekerjaannya adalah untuk peradaban. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa mewakili untuk peradaban. Oke, sahabat penulis, kira-kira kita mau formatnya bagaimana? Karena kita kan tidak usah formal-formal banget. Kalau misalnya ada yang mau kita tanyakan, silakan tunjukkan. Kalau nggak, kita bisa pulang ya Pak. Ya silakan, mungkin dari sisi kanan, sisi kiri, tengah, terserah. Iya, mungkin cowok dulu. Saya juga cowok. Iya. Nama saya Dewi Setiawan dari Victoria University Pak Beni. Ya. Ya, saya dengar ini berita bahwa ini masuk ke dinominasikan Pak ya sebagai film yang mungkin berbahasa Inggris yang masuk ke apa gitu lah ya, piala apa gitu ya. Nah yang saya tahu kan banyak sekali film-film Indonesia yang sebetulnya yang bagus. Saya sendiri belum pernah melihat film ini, tapi kira-kira apa yang membuat film ini bisa dinominasikan gitu Pak? Gitu. Terima kasih loh. Academy Awards ya. Iya. Saya jawab langsung aja ya. Saya pun nggak tahu apa kriteria yang dari si produser yang akan diangkat ya. Saya juga waktu dia menyatakan si produsernya ini telepon saya karena dia tahu saya mau berangkat, dia cuma mengatakan selamat jalan, semoga Pak Afif bisa membantu, gitulah katanya. Kemudian
dia yang mengatakan ini akan kami masukkan jadi dominasi. Saya juga lagi bertanya-tanya dalam hati di mana letak yang akan dia tonjolkan gitu. Sama Anda pertanyaannya. Tapi barangkali nilai ya. Nilai yang didasarkan oleh iman gitu. Nilai yang didasarkan dari agama, moral agama, bahwa kalau orang beragama tuh nggak boleh, bukannya jadi nggak boleh bercinta, merasakan cinta. Masa sih cinta kita dihalang-halangi? Ya mungkin itu. Tapi cinta yang bagaimana? Ya, gitu. Cinta yang punya dasar iman itu. Jadi dia disitulah kalau kita lihat filmnya itu tergambar si dia unhappy ending ini. Dua-duanya meninggal. Saya juga nggak tahu meninggal masih muda ya. Tak sakit apa itu kan gitu. Masih muda kok meninggal gitu apa? Meningitis apa namanya itu yang bukan itu yang di Mekah kalau kita kan meningitis itu kalau mengatakan meningitis gitu. Apa kena meningitis dia kok bareng sama ceweknya gitu ya? Ceweknya apa kena mungkin demam berdarah begitu. Nah, jadi bagi saya itu dalam film itu dia sudah meninggal, bahkan digambarkan itu ketika orang tawaf yang ribuan itu dia lihat itu ya, padahal dalam ceritanya dia sama-sama sudah meninggal. Nanti ketemu itu ini arwahnya di buku nggak ada ya. Mungkin begitu ya. Jadi mereka itu meskipun kita tidak bertemu di sini gitu ya, meskipun kita tidak bertemu jadi itu jodoh, tapi insya Allah kita ketemu di akhirat. Mungkin bagi saya ini akan diangkat sedemikian rupa. Jadi orang kan juri akademi award tuh, oh ada lagi nih yang begini nih, nggak pernah dimasuk di akal dia kan, nggak bisa jadi menang gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi itulah yang saya bisa dapat. Saya sendiri nggak tahu apa yang akan ditonjolkannya, itu barangkali nilai religiusitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi dari Maju. Pak Afif, ini terus terang sebelum datang ke sini, ini mau Jiniati datang ke sini, saya sempat baca lagi novelnya. Lagi kerja sebelum ke sini. Kerjaan saya hentikan, terus saya coba download. Dan ternyata terus terang saya bacanya saya jadi nangis bombay. Ya mungkin karena saya perempuan, tapi rasanya memang benar Pak Afif. Jadi apa namanya, meskipun ceritanya menguras air mata, tapi bukanlah sebuah cerita yang apa namanya picisan atau dari karena sangat sangat filosofis. Dan kesan yang saya tangkap walaupun tidak terlalu panjang, memang cinta itu memang betul-betul butuh pengorbanan dan keikhlasan. Apa namanya? Ini mungkin saya kira bisa menjadi nilai lebih kalau mudah-mudahan bisa dapat posisi di Academy Awards, karena kalau kita lihat film-film Hollywood misalnya kan seringkali pesan yang ditunjukkan adalah bahwa kalau kita menginginkan sesuatu kita harus fight untuk dapat itu. Yang ini justru tidak. Kita memang punya cinta yang ingin diperjuangkan, tapi tidak harus dengan kemudian berusaha mati-matian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, karena porsi antara dunia dan akhirat ini sangat dipertimbangkan di situ. Jadi kebetulan saya memang penikmat sastra, jadi memang ceritanya kena banget. Bisa juga karena saat ini lagi jauh sama suami dan anak, sehingga malah nambah ini. Ya ini komentar. Tapi ada satu pertanyaan tentang proses pembuatan filmnya itu. Mungkin seberapa banyak keterlibatan Pak Afif dalam proses pembuatan? Bagusnya hadir ya, yang siapa namanya Dana itu.
Jadi begini, keterlibatan itulah yang saya jawab ya. Apa, jauh mana keterlibatan saya gitu. Nah, ini gini, satu hal yang waktu jadi catatan bagi kami ketika dia si produser itu Hendy ya, bosnya itu namanya Pak Manot Jabi. Jadi waktu bertemu diskusi sama dia, ada kepikiran begini, kalau yang namanya artis gitu ya, kita kan tahu artis, wah ini gimana gitu, negatif aja lah di pandangan masyarakat. Ada yang ganti-ganti mobil, ya ganti-ganti itulah ya, pacar lah gitu. Yang kawin cerai lah, yang ada di besar-besarkan si artis kawinnya di Masjidil Haram, dan ada tuh begitu cerai di kafe gitu. Ada gitu. Jadi waktu itu saya mohon, kami ya, kakak beradik, kami mohon, cobalah kami mohon artisnya jangan yang sering muncul dalam berita-berita infotainment yang negatif begitu. Ini karena kami juga menghargai, bukan hanya kami menghargai ayah kami, tapi juga masyarakat itu sangat peka. Kok dia baca buku itu, dia tahu Hamka ini, ya artisnya sih itu kan gitu. Nah begitu, tapi disanggupi. Nah ya kita kenal, kita ketemulah gitu, ada mereka menemukan Arjunot jadi hamil, lalu Bella kamu datang kan? Nah, Bella sebagai Zainab, nah, gitu. Kemudian ibu bapaknya ada Pak, dia sebutkan apa, akhirnya kita tahu Pak Diawati, ada Yeni Rahman. Tapi mereka pemain-pemain yang pemain watang tuh. Begitu saya lihat di kaca, di layar lebar itu memang orang-orang artis lah namanya, yang punya bakat seperti itu. Nah, gitu. Jadi keterlibatan hanya saya diajak ketika itu. Dia ini diproduksi satu pernah di Sumatera Barat, namanya tempatnya itu kampung itu Sungai Pagu. Ada sungai di situ mengalir, kemudian dia bikin kincir. Di situ syuting ketika ada suraunya tempat Hamid dan masyarakat sana gitu mengadakan pengajian gitu. Jadi dibangun surau. Tanya, ada juga syuting di Bayah, Banten yang saya tahu. Ada lagi di Subang, di Ambarawa gitu, ada rumah-rumah yang menunjukkan begitulah cara mereka bikin. Lalu dia tanya, Pak Habib, ini tempatnya di sini, mau di mana nanti melihat pembuatan film? Saya kepikir-pikir, mau pulang kampung gitu ya. Saya bilang yang di Solo aja deh, Solo tuh nama Sungai Pagu itu di Solo Selatan. Nah itu hari itu akan diserahkan karena sudah dia bikinkan surau. Nah surau itu penduduk setempat minta kalau misalnya bikin surau jangan setelah bubar suraunya dibongkar lagi gitu kan, tanggung-tanggung lah biasa kan dibikin supaya gampang membongkarnya. Kalau mau bikin surau-surauan, jadikan surau benar, kasihin ke kami, gitu rupanya masyarakat sana. Nah, saya diundang untuk hadir di situ ketika penyerahan itu. Nah, karena si bupatinya terlibat, nah itulah saya pernah juga dulu ke Solo Selatan itu bisa jadi kalau dari airport Minangkabau, airport internasional Minangkabau menuju Solo Selatan itu bisa memakan waktu 8 jam. 7 jam, tapi itu bisa 4 jam karena urusan ini kan, urusan bupati kan, disediakan lapor rider, waduh jalannya bisa begini, ketakutan soalnya ngebut dia, sampai 4 jam benar, sampai 4 jam gitu. Nah, alhamdulillah itulah baru sekali saya
ke Solok Selatan 4 jam padahal biasanya. Nah, akhirnya di acara itu menarik sekali, diserahkanlah surau itu kepada penduduk. Itu yang keterlibatan. Kemudian saya juga bilang begini, coba nanti sutradaranya Buya Hamka itu dalam dakwahnya kepada kita, kepada umat itu memang kan kaji ibadah Buya itu yang diajarkan kepada kita kepada umat itu ibadah yang bersih. Nah ini tanda kutip ya, bersih itu. Ibadah yang bersih itu apa? Yaitu ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Nah, itu. Jadi misalnya jangan ada nanti begitu meninggal lalu 3 hari misalnya gitu ya. Jadi ini misalnya film itu meninggal si Angku Ja'far, lalu Angku Ja'farnya nanti menyanin, dikasih menyan misalnya. Yang gitu-gitu janganlah gitu. Jangan dihindari lah yang gitu-gitu. Untuk menunjukkan bagaimana Hamka itu menjelaskan dakwahnya. Terus hal-hal semacam itu. Alhamdulillah kita lihat memang bersih lah yang begitu-begituan. Itu keterlibatan. Itu. Ya, Ada lagi silakan. Tadi Pak Denny, Pak Denny juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu tadi ya, Mas, keterlibatan. Karena tadi Bapak juga sempat nyinggung bahwa sebetulnya naskah aslinya buku ini kan kalau dibilang novel juga pendek ya Pak. Tapi kalau dibilang cerpen juga panjangan. Jadi itu jadi sebuah film yang ini plotnya menarik, emang harus dikasih kuah segala macam. Sehingga emang saya ingin nanya, itu kelebatan dari Bapak dan keluarga untuk bisa memperkaya film itu sejauh mana? Jadi hanya seperti itu dari saya. Jadi itu yang saya tadi katakan. Jadi ya, kita minta lah supaya jangan sampai tercemar ya, tercemar yang muncul misalnya ya saya nggak sebut siapa lah, yang kita tahu sendiri muncul di Pokemon yang begini, yang begitu, yang baterai, yang selimpah tidak. Terus mengenai ini mungkin Pak, kalau kita respon dan lanjutannya ini masalah kesan setelah filmnya jadi gitu ya dari Bapak sendiri, karena kalau saya lihat baca resensi film yang ada mengenai film ini menyatakan bahwa akhirnya film ini meskipun biayanya sangat besar ya, termasuk Indonesia 29 miliar gitu, tapi yang ditonjolkan justru hanya percintaannya itu gitu. Jadi justru dimensi lain dari novel itu yang nggak terkupas dengan proporsional. Nah itu pertama. Kedua juga saya biasanya kalau melihat film sejarah ingin saya juga menyelami sebetulnya salah satu faktornya mengenai gaya bahasa. Biasanya kalau film sejarah supaya kita bisa larut dalam suasana itu cara mereka bicara, idiom-idiomnya juga menggunakan idiom-idiom pada zaman itu. Tapi kalau saya lihat dari trailernya sih kayaknya nggak dapet itu, mesti ngomongnya seperti ngomong di sinetron, jadi belum total itu ya pasti nonton kayaknya. Nah mungkin pendapat Bapak sendiri gimana mengenai hal itu? Yang pertama yang saya ingin sampaikan apa ya barusan, kalau kita bicaranya tapi kita nggak nonton ya, kan bagusnya ditonton juga ya. Kalau ditonton juga dibaca bukunya, Nah, kemudian yang saya tanggapi dari pertanyaan saudara tadi, Pak Denny tadi, saya kagum ya, ini pribadi, bagaimana ketika ini akan difilmkan, saya ngebayangkan Masjidil Haram tahun 20-an. Kalau kita lihat itu, Anda kalau pergi ke Masjidil Haram dulu waktu masih sebelum dibongkar, itu ada namanya Pasar Seng. Itu banyak sekali orang Indonesia yang jadi jaga-jaga toko di sini. Kalau ada toko buku, itu dia pajang foto zaman dulu, Masjidil Haram zaman dulu. Itu benar-benar yang menaranya Masjidil Haram yang sekarang itu menara yang belakangan itu. Tapi zaman itu, wah pokoknya benar-benar kuno sekali. Dan saya sekarang itu hampir
maaf nih saya cerita, saya hampir kira-kira 3 bulan sekali itu pasti pesan, 3 bulan sekali, setahun bisa 4 atau 5 kali setahun bawa jemaah ya, start ini bawa jemaah. Nah, bagaimana ini film akan menyeting, akan menunjukkan pada saat settingan pada saat tahun 20-an. Nah itu yang gak kebayang saya. Ternyata ya itu. Nah itu kagum saya di sini. Nah mestinya itu yang cerita itu si Mas Dana ini, Mas Dana yang belum datang itu luar biasa bagaimana. Nah, bagaimana itu bisa dia setting sedemikian rupa. Kemudian begini, saya baru tahu waktu saya nonton di kelas saya si Bella ya. Waktu saya kan selalu lihat bagaimana orang kalau tawa tuh berdesak-desakan gitu. Dan orang hitam, orang bule, siapa, gitulah. Orang Indonesia tuh berdesak-desakan di depan Ka'bah. Nah itu tergambar di layar itu berdesak-desakan manusia. Dan itu ada orang hitam. Bagaimana dia bikin seperti itu? Nah itu kagum saya. Ternyata kata si Bella itu kan orang ini pinjam Pak. Nah, itu rupanya itu teknisnya itu yang menurut teman-teman yang mengundang di Darwin, karena kebanyakan dari mahasiswa itu mahasiswa seminar geografi, jadi itu dipelajari sama dia ini. Waktu kemarin di Darwin, diputar di Darwin, jadi itu khusus mereka akan belajar lah bagaimana menyeting seperti itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi dia bisa kok, menurut saya ya. Menurut saya ternyata bisa. Nah ini saya pernah sempat baca resensi. Entah masih di sini apa tidak orangnya. Laila Hudori masih di sini. Masih di Melbourne apa di mana? Di Melbourne. Di Melbourne ya. Dia bikin resensi itu tentang itu, baru dia berapa hari dia muncul itu film di bioskop di Indonesia. Itu dia bikin resensi. Kalau kita baca benar juga. Nggak usah cerita apa isinya gitu ya, tapi begitu. Bagus sekali ya, begitu kita lihat yang lain dipuji-puji begitu banyak sekali orang. Ada yang kami keluarga yang waktu nonton itu ada cucunya Buya Hamka, ada anaknya Buya Hamka, ada mantunya, itu beda-beda pendapat. Ya bisa saja kalau berbeda ya resensi, apalagi ya ada yang memuji, ada yang mengkritik, bisa saja. Makanya silakan nonton dan baca bukunya. Gitu. Habis. Kalau tadi banyak pertanyaan tentang novel atau film gitu, mungkin saya lebih penasaran terhadap apa ya, kenapa Buya Hamka memilih, kalau tadi dibilang Bapak berdakwah gitu ya lewat tulisan, dan apa yang ditularkan pada anak-anaknya tentang semangat menulis seperti itu, value di rumah gitu tentang. Iya. Kalau ditanya gitu, saya adalah orang yang paling seperti dituding gitu. Kok kamu gak jadi penulis gitu? Itu saya rasakan sekali. Betul. Alhamdulillah juga kita nulis cuma ya nggak seperti dia ya. Dia sampai tulisannya dibaca banyak orang. Nah, kita dibaca sama ini aja dah alhamdulillah. Gitu. Saya alhamdulillah pernah di majalah Panji Masyarakat ketika 11 tahun saya jadi wartawan, nulis juga lah, tapi nggak sehebat dia. Rusdi Hamka mungkin pernah dengar nama Rusdi Hamka, itu juga penulisnya. Jadi ya kita tahu beliau sibuk tercita dengan aktivitasnya. Dia pernah jadi pengurus PP Muhammadiyah ya, dan pernah juga jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Senayan itu. Partai politik itu lah. Saya mungkin begitu, dan wartawan terus juga enggak jadi penulis, akhirnya pernah tersesat ke DPRD Jakarta. Tersesat saya katakan begitu. Sekarang sudah enggak lagi, jadi satu periode. Kemudian juga ada beberapa abang saya, dia bikin buku. Nah itu kenang-kenangan pengalaman bersama ayah namanya itu sedang ramai juga dibicarakan. Nah, itu cerita enteng sekali. Nah ini yang saya ingin sampaikan, bahwa buku yang juga ada di sini itu Buya Hamka. Itu buku diterbitkan pada saat
beliau usianya itu 100 tahun. Jadi beliau meninggal tahun 81, dia lahir tahun 1908. Kemudian pada saat 2008 kan 100 tahun. Jadi memperingati 100 tahun itu digelar, ada beberapa lembaga resmi di Jakarta menggelar acara 100 tahun. Antara lain Masjid Agung Al-Azhar tempat beliau berkiprah berdakwah, itu ada diskusi segala, menerbitkan buku tapi saya nggak bawa itu. Kemudian Universitas Muhammadiyah di Jalan Limau, Kebayoran, itu namanya Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, itu namanya. Dia ngambil nama tokoh-tokoh Muhammadiyah. Itu juga menggelar acara 100 tahun itu. Kalau Masjid Agung Al-Azhar menerbitkan buku, juga ada acara tabligh akbar. Tabligh akbar. Ini bukannya haul ya, kalau haul kan pakai ngumpul la ilaha illallah ya kan gitu. Ini bukannya acara haul, itu peringatan mencerdaskan. Jadi orang memberikan pandangan, bikin buku kan gitu. Begitu juga universitas ini, Universitas Profesor Dr. Hamka menerbitkan buku. Nah, ini terdiri dari beberapa tokoh yang mengarang tentang apa yang dia tahu tentang Hamka. Antara lain yang menulis di situ Syafi'i Ma'arif, tahu, juga Jimli As-Siddiqi. Jimli As-Siddiqi itu dari zaman dia masih mahasiswa, masih baru-baru tamat dari sekolah menengah atas. Lalu dia datang ke Masjid Al-Azhar, ditampung di Masjid Al-Azhar, disuruh jadi itulah di asrama sih, tapi dia selalu sama Buya Hamka. Itu Jimli As-Siddiqi yang menulis ini ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka itu sudah akrab dengan Hamka, baik berupa karangan-karangannya maupun langsung bertemu. Kebetulan buku ini saya yang jadi editornya. Saya juga bikin tulisan pengantar editor tentang beliau gitu. Kemudian satu lagi, ketika itu Universitas Hamka ini juga mendatangkan Anwar Ibrahim sebagai keynote speaker pada saat diadakan seminar tentang Hamka. Nah, itu menarik sekali karena beliau juga merasa, dan ini menariknya, Hamka itu anaknya 10, saya yang ke-9, adik saya yang ke-10, tapi dia punya anak ke-11. Anak ke-11-nya itu bisa Anwar Ibrahim, bisa saja si pernah dengar mungkin Yusuf Hamka, pengusaha di Indonesia. Banyak sekali, sampai kadang-kadang kita pun nggak kenal anak ke-11. Anak ke-9 nggak kenal anak ke-11 gitu. Anak ke-11-nya ratusan ribuan bahkan mungkin gitu. Nah gitu. Termasuk diantaranya juga Jimli As-Siddiqi itu anak ke-11 lah dikatakan. Anwar Ibrahim. Jadi begitulah yang saya tulis juga di situ. Beliau itu bukan orang kesekolahan, bukan orang sekolahan. Dia itu belajar sendiri, itu yang menarik. Orang tuanya mengajarkan dia punya sekolah tawalib, pemimpin tawalib, dia di Padang Panjang, pesantren tawalib itu yang pimpin bapaknya. Guru-guru di sana yang ngajar Hamka takut sama bos kan. Wah, ini anaknya bandel, mau mentarget kan. Jadi semau-maunya dia itu belajar di tawalib itu. Jadi sekolah dia yang tamatnya kelas 2 sekolah desa. Tapi dia punya penguasa, dia belajar ke ulama sini, ulama itu belajar bahasa Arab. Kemudian dia kuasai itu bahasa Arab. Yang menarik, dia mengenal eksistensialisme, marxisme, filsafat Yunani, itu semua dari bahasa Arab yang dia baca. Ini Hamka ini. Jadi dia baca dan nulis, baca, nulis. Sakit dia di tempat tidurnya kitab, buku, saya nggak sanggup. Nah, kemudian yang menarik lagi, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di Mesir. Di Mesir. Jadi apa yang dia sampaikan di Mesir sampai dia mendapatkan gelar itu? Dia berpidato secara ilmiah tentang pengaruh Muhammad Abduh. Mungkin Anda
pernah baca Muhammad Abduh itu adalah tokoh di Tamatan Al-Azhar, tokoh yang mensatukan Islam. Dia juga banyak punya tafsirnya, dia punya pemikiran-pemikirannya. Jadi pengaruh pemikiran Muhammad Abduh bagi pembaruan pemikiran Islam di Indonesia itu dia bicara dengan bahasa Arab. Apa sebagai profesendus sebagai orang yang akan diberikan gelar, jadi dia menyampaikan itu secara ilmiah. Nah, kemudian juga dia mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Karena apa? Sastra-sastranya itu dibaca oleh hampir seluruh rakyat hidup di Malaysia. Jadi waktu itu masih Tun Razak yang memberikan itu petang jadi istilah gitu. Tapi meskipun dia tidak sekolah ya, tidak sekolah tinggi, dia sempat bertahun-tahun itu menjadi guru dosen terbang di IAIN Makassar, di IAIN Ciputat, juga di IAIN Jogja. Itu sampai seperti Mukti Ali itu mahasiswanya itu. Mukti Ali pernah dengan Profesor Dr. Mukti Ali yang juga pernah jadi Menteri Agama, mahasiswanya itu. Zakiyah Derajat mahasiswa. Nah, kemudian juga yang menarik dari seorang tokoh Hamka ini lahir doktor-doktor muda di Indonesia. Yang doktornya ini yang peroleh membuat disertasi tentang pemikiran Hamka, kan menarik sekali. Mungkin kalau dihitung-hitung ada yang saya ingat saja Profesor Dr. Yunan Yusuf, guru besar di IAIN. Ada Profesor Dr. Rum Romi di karena saya tamatan Gontor, jadi saya tahu orang Gontornya itu. Nah itu, dan banyak lagi yang lain. Kemudian ada lagi saya pernah ketemu ada satu orang bule namanya Karl Stemring. Dia ahli Indonesia juga dari Belanda. Dia bilang, Saudara Arif, kamu tahu nggak perbedaan bapakmu dengan kakekmu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Lalu dia kupas itu. Bapakmu itu begini. Kalau kakekmu itu, wah gangguan dia. Nah gitu. Jadi sekali saya pikir, dia juga mendalami tentang Hamka. Menarik sekali. Ya begitulah. Saya sampaikan. Menarik sekali ya. Tapi bukan berarti kita nggak nyelesain sekolah. Belum selesai. Gak ada tanya lagi sampai jam berapa gitu. Ada pertanyaan lagi dari sahabat yang lain? Tadi Mas Buya dari ini, silakan. Ya, silakan. Saya Astri. Agak keras Pak Astri. Saya Astri. Ya. Sekarang ambil master di University of Melbourne. Kebetulan saya juga penikmat literatur. Jadi saya ingin menanyakan sebetulnya apa yang melatar belakangi Buya Hamka menulis di bawah bimbingan Pak? Apa karya-karya yang mempengaruhi Buya atau pemikiran hingga lahirnya karya sastra ini? Ya. Saya cerita apa yang saya lihat gitu ya, saya nggak pernah tanya gitu ya. Beliau itu lahir dibesarkan di satu tempat terpencil di Sumatera Barat, itu Danau Maninjau. Kalau Anda di sana, Anda begitu naik namanya kelok-kelok, mungkin ada orang yang pernah kelok-kelok. Nanti begitu kita sampai di atas, kita melihat Danau Maninjau, itu indah luar biasa. Indah dia dengan ada jumuiknya itu danau, bukit-bukit yang begitu ya. Lalu masuk kita ke kampungnya Hamka gitu. Tempat dia lahir, oh di sini dia lahir. Jadi tempat dia lahir itu satu rumah gitu ya. Rumah itu udah hancur, tapi sekarang oleh Pemda dibangun lagi namanya Museum Hamka. Ada Museum Hamka. Jadi kalau dia lahir, dia dibesarkan di sini. Memang setiap hari dia melihat keindahan. Ini saya aja ngarang-ngarang sendiri ini. Wah, dia melihat keindahan dari kecilnya gitu. Terus udah gitu dia tuh penikmat sayur tradisional. Nah ini dia. Silakan.
dia penikmat sayur-sayur tradisional Minangkabau. Bahkan kalau ada di antara kita yang orang Minangkabau itu ada namanya saluang. Ada nggak orang saluang? Saya dari Padang. Padang, saluang. Saya kemarin nggak pernah lebih dari 3 hari di kampung saya. Paling 2 hari pulang lagi. Jadi saluang itu kan yang dia ucapkan tuh seperti menghibah-hibah ya, menghibah-hibah apa nih kalau bersedih ya, bersedih kan. Itu dia penikmat itu. Kemudian ada lagi namanya apa itu? Semacam pakai puput itu. Pakai kurang sehat. Itu juga sayur-sayur. Nah, dia itu penikmat itu. Sampai dia kalau dalam ceritanya itu dia bisa berjam-jam mendengarkan itu. Jadi orangnya seni gitu ya, pencinta seni. Bisa jadi begitu dia dewasa. Ini saya cerita buka rahasia dapur ya orang dulu. Abdul Karim Amrullah, bapaknya itu, dia orang yang kalau dalam istilahnya kurang bajapui, tanda kutip. Jadi kalau dia kiai itu dia pergi kemarin ngajar beberapa hari ngajar itu dijadiin mantu. Nah gitu, dia bisa dijadiin mantu tuh, bangga dong orang. Waduh, aku kalau mantuku kiai, kiai jadi mantu. Kalau dia jadi mantu berarti istrinya yang tua dicerai kan. Tiba saatnya pada diri Hamka, apa yang dia rasakan? Ibu kandungnya itu dicerai oleh bapak. Dia hormat sekali pada bapaknya, cinta sekali bapaknya, juga hormat pada ibunya, cinta pada ibunya. Rupanya dia harus bercerai. Kenapa? Karena si bapak malu. Dia sudah tumbuh sedemikian rupa suasana rumah tangga. Coba kalau mungkin zaman sekarang orang kayak gitu langsung nyari narkoba deh. Gitu ya. Ya, kalau sekarang gitu terjadi pada remaja kita, waduh langsung mendingan gue menggelek gitu ya. Tapi dia tidak tuh. Nah itu juga menjadi dorongan bagi dia. Nah akhirnya bukan akhirnya nih, jadi selanjutnya dia tuh begitu, dia bercerita tentang cinta, bercerita tentang hati yang luka, gitu. Nah, itu jadi bahan wajah Hamka dalam novel-novelnya, dalam cerpen-cerpennya. Kejawab nggak sih itu ya? Ada nyimpang. Nah, mudah-mudahan dijawab. Latar belakang background. Ya. Gimana kita harus kesana berarti? Harus kesana berarti? Kita harus kesana. Nonton dulu. Kebetulan sudah datang ini Mas Dana. Iya. Ya, yang baru datang Mas Dana itu kan Dana ya? Dana aja. Beliau seperti yang diiklankan gitu ya, oleh sinematograf film ini. Mungkin bisa cerita sedikit Mas Dana udah bagaimana proses sinematografi waktunya. Terima kasih sudah diundang di sini. Saya juga mewakili sang sutradara Mas Hani Saputra. Dia menyampaikan salam dan mohon maaf karena nggak bisa hadir. Tapi terima kasih banget karena badannya diundang untuk bisa diputar di sini. Saya sendiri terlibat di film ini sebagai visual effect director. Kayaknya memang agak jarang ya ada visual effect director di Indonesia, dan baru pertama kali di film Indonesia ada title visual effect director ditaruh di credit title di depan, karena memang porsi kerja saya memang agak banyak. Seperti apa sih yang saya kerjain? Yang saya kerjain itu adalah bertanggung jawab terhadap set Ka'bah Mekah untuk tahun 1920. Kenapa dibilang bertanggung jawab? Karena memang kita akan menampilkan suasana Mekah dan ada Ka'bah, di mana kita tahu bahwa itu adalah ikon, sudah jadi ikon Muslim seluruh dunia, dan bahkan ada isu bahwa kalau gambar Ka'bah itu memang harus jangan sembarangan pakai gambar itu. Jadi kita perlu riset
Dan untuk proses film ini ada risetnya juga. Kita ke Mekah, kita diundang sama kerajaan Arab sana. Kita dikasih fasilitas, kita masuk ke beberapa museum. Terus kita juga ketemu beberapa narasumber yang memang masih disimpan dokumen-dokumen Ka'bah. Jadi kita pulang membawa memang material-material data yang memang bisa kita pakai dan ya kita bisa bertanggung jawab hal itu. Jadi karena di scene film ini memang bagian ending scene film ini adalah adegan di Mekah dan pertemuan cinta dan Hamid dan Zainab itu ada di situ. Jadi kira-kira seperti itu dari saya. Jadi demikian sekilas. Bisa dilanjutkan. Maaf, kepotong. Mungkin kalau masih ada waktu saya sih bawa sedikit the making-nya film ini. Tapi mungkin udah pernah ada yang udah pernah lihat di YouTube belum? Belum. Kalau ada waktu kita bisa. Cukup nggak waktu? Udah sih. Mungkin bisa ya siap gitu menceritakan sesuatu. Ya mungkin sambil Bella ya. Ya, beliau udah datang juga Mbak Bella. Bella atau Teh Bella atau apa ya? Bella aja. Bella aja. Bella Tadi aja. Dana aja, sekarang Bella juga. Bella aja. Bella aja. Beliau adalah artis di film ini. Mungkin bisa bercerita mungkin tentang bagaimana bisa memahami sebuah novel gitu, misalnya terus jadi transfer ke dalam film gitu, mungkin kami hayal dari tokoh yang namanya Zainab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semua, maaf aku datangnya telat. Iya, di sini aku sebagai Zainab. Itu dibilang, aku merasa karakter ini tuh lumayan cukup sulit buat aku pribadi. Karena waktu pertama kali aku ditawarin sama MD Entertainment untuk film ini, aku langsung telepon papa. Karena dulu papa aku kadang kata papa, ada di rumah, ambil lah Bel. Papa langsung bilang gitu. Oke pak, oke. Aku ambil. Terus setelah aku baca, aku nggak yakin kayak novel setipis itu dijadikan film. Itu aku agak-agak worry sih, kayak agak takut gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah sutradaranya itu semangatnya tinggi sekali. Sutradara kita punya apa ya, sangat pintar banget Mas Hani itu. Dan Mas Hani ngasih kita waktu selama 2 minggu untuk supaya kita bersahabat dengan skenario. Jadi ya waktu 2 bulan lah. Dengan waktu 2 bulan kita membedah skenario, kita baca skenario. Sampai 1 bulan terakhir kita reading, kita udah gak pakai skenario karena kita udah hafal ya awal terakhir gitu. Jadi ya alhamdulillah itu sih yang semuanya berjalan lancar. Oke, mungkin daripada saya yang nanya terus, paling juga nanti pada protes semua. Yang nanya. Mungkin bisa 1 atau 2 atau menanyakan tentang terus kepada Bella sebagai artis dari Siapa lagi? Kang Denny nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Mungkin Mas saya Denny Ridwan, Kang Denny. Ingin saya ingin tahu setelah Mbak Bella baca naskahnya, kemudian juga baca skenario-nya, boleh dijelaskan pada kita sebetulnya karakter seperti apa sih Zainab itu? Terus ketika membawakan karakter itu tantangannya yang paling berat untuk Mbak Bella atau apa? Oke, terima kasih. Iya, karakter yang aku bayangkan Zainab itu adalah gadis Padang tahun 1920. Dia orangnya keras, dia punya pendirian yang sangat keras. Saking kerasnya dia tuh setia banget sama satu laki-laki yaitu Hamid. Dia bisa nunggu bertahun-tahun nunggu Hamid gitu. Menurut aku itu karakter yang luar biasa. Dan di sini karakternya Zainab itu periang, dia orangnya seneng terus. Karena dia ngeliat Hamid aja tuh kayak seneng banget, dia ngeliat aja tuh udah seneng banget, apalagi bisa ngobrol sama Hamid.
kayak hal-hal kecil yang kayak gitu menurut aku itu adalah love scene antara Zainab sama Hamid. Dan juga Zainab itu wanita yang gadis yang beriman sekali, dan dia cinta sama ibunya, dia cinta sama ayahnya. Terus yang bikin aku sulit adalah di sini tahun 1920 kayaknya gadisnya ngomongnya gampang gitu kan, sedangkan aku tuh kalau ngomong kadang-kadang terlalu banyak gerak gitu, jadi ya kayak aku harus lebih diam gitu sih, lebih ke gestur yang harus aku jaga. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya, mungkin menambahkan Mas Denny tentang penyesuaian aksen bagaimana Bella, karena ini kan meskipun tadi sebenarnya ayahnya orang Padang ya, tapi ini mungkin tantangan yang lumayan sulit dalam tanda kutip untuk Bella. Jadi berapa lama untuk menyesuaikan bisa beralih dari aksen Jakarta ke? Iya, itu dia, kayak dari pihak kita semua udah membahas sama sutradara. Tapi sutradara itu milih jalan tengah, dia nggak pengen kita beraksen benar-benar Padang atau logat Padang. Kita lebih netral, kita lebih berbahasa Indonesia aja. Itu keputusan dari pihak sutradara sih. Mungkin ada baiknya nonton besok. Iya. Kalau yang mau punya tiket bisa hubungi saya. Iya, Bu Diana ini ketua FLP. Terus apakah selama pembuatan film itu Bella sendiri merasakan ada apa ya, semangat dari Hamka itu ada gitu mewarnai ya. Bukan aku aja ya, dari kru, terutama kru, semangat kru tuh yang luar biasa menurut aku. Kayak tim art, mereka bikin Ka'bah dan set rumah aku itu hampir 1 bulan mereka di Subang, dan kita semua selama 1 bulan itu di Jakarta, kita nunggu setnya selesai. Jadi semangat kecil yang menurut aku, yang hal-hal kecil yang bikin kita tetap kompak, tetap kita itu satu gitu. Karena semangatnya Mas Dana juga luar biasa. Mas Dana itu udah 2 tahun di film di bawah lindungan Ka'bah gitu. Jadi ya semangat menyenangkan. Alhamdulillah mungkin mereka dapat berkah. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sebelah sini. Mas Dana bisa menceritakan tadi apa yang mau disampaikan tadi? Oke, film ini persiapan desainnya itu lebih dari 2 tahun. Jadi paling lama adalah di skrip. Jadi transfer dari novel ke skrip itu prosesnya sangat panjang, karena dan melibatkan 2 penulis skenario, Arman Tono dan Titin Watimena. Dan yang menarik di film ini adalah penulis skenario-nya Titin Watimena itu adalah bukan Muslim. Terus sang sutradara juga Hani Saputra, dia juga bukan Muslim. Tapi dia belajar banyak tentang Hamka, dan dia belajar banyak tentang Padang, tentang Islam. Jadi ini adalah karya film Islam yang dikerjakan oleh non-Muslim. Terus kerjaannya sendiri sekitar masa produksinya sekitar 4 bulan, tapi masa durasi syutingnya sekitar 56 hari. 56 hari syuting itu untuk film Indonesia udah cukup lama dan biayanya sangat besar. Dan film ini memang adalah dasar dari sang produser adalah film religius memang, tapi tetap komersial yang dituntut dari film. Jadi nanti mungkin kalau nonton film ini ada sedikit memang ini memang agak komersial, mohon maklum. Memang film ini diarahkan ke sana, tapi tetap masih nilai-nilai tentang Padang, tentang Islamnya tetap masih ada. Saya rasa begitu. Sementara mungkin kita bisa lihat ya, buat biar bisa penasaran dan nonton ya.
Film ini diangkat dari sebuah novel sangat luar biasa yang ditulis oleh Hamka. Dalam di bawah nilai kalah mau bercerita tentang apa itu arti cinta. Dari temanya itu menceritakan bagaimana laki-laki dan perempuan yang saling menyukai, tapi mereka berbeda derajat sosial. Beliau berkisah tentang kehidupan dua anak menjelaskan kehidupan yang indah, tapi dikemas demikian rupa dengan nuansa religius. Karakter gue di sini sebagai Hamid. Hamid di sini sebagai seorang pemuda Padang, kisaran umur 19-an sampai 20 tahun gitu. Ayahnya udah meninggal sejak dia kecil, dia cuma hidup sama ibunya. Nah, Hamid ini disekolahin sama orang tua angkatnya, hampir dibilang kayak ayah angkatnya sendiri, namanya Engku Jafar. Engku Jafar itu punya istri dan punya seorang anak perempuan yang namanya Zainab. Dia itu udah dari udah kayak dari kecil gitu sahabatan sama Hamid. Zainab itu dia dari keluarga yang cukup berada di lingkungan itu, dan Zainab itu orang yang lembut, dia karakternya baik, dia sayang banget sama ibunya, dia dekat sama keluarganya, dan di situ Zainab punya satu sahabatnya Rosna, dan dia tetap cinta sama sekali kita. Akhirnya Hamid seperti halnya kalau misalkan dua orang cowok sama cewek itu misalnya ketemu, lama-lama ada sebuah rasa yang akhirnya berkembang dan jadi cinta gitu. Dan inti dari film ini adalah gimana caranya setiap orang bisa berjuang untuk meyakini apa yang dia yakini sebagai tujuan hidupnya gitu. Sementara segitu dulu, lebihnya kalau penasaran bisa lihat di YouTube ya. Yang behind the-nya ada di YouTube. Putar dari Nawafri juga ya. Ihi Alahani apa yang gitu. Mengenai transformasi dari novel ke skenario film, saya sendiri sih memang tidak banyak terlibat di situ karena itu prosesnya yang sangat detail ya, sangat panjang buat penulis. Tapi sang penulis sih berjanji akan membuat blog khusus buat proses penulisan skenario ini. Jadi mungkin nanti pada saat blognya sudah siap, nanti mungkin sudah bisa. Karena saya juga agak kurang berkapasitas untuk menjawab di situ. Oke,
Oke, waktunya sudah jam 8, gimana kemudian? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin kita bisa spend 10 menit, 5 menit ke depan. Bu Winnie tadi mau menanyakan apa? Saya tadi ingin saya katakan itu fansnya Hamka yang senang sekali dengan karyanya, terutama tafsir Al-Azhar. Saya ingin bertanya sama Bapak, ya bagaimana pengalaman Bapak atau ya bagaimana Hamka membuat tafsir Al-Azhar itu ya? Kalau katanya dibuat dari penjara itu ya? Oh ya. Beliau itu memang orang yang jadi tanda kutip jadi ayahnya, kalau ada mubalik kita dai sejuta umat gitu ya. Beliau ini boleh dikatakan ayah sejuta umat ya. Apa artinya? Itu orang itu datang ya, mencurahkan isi hati gitu kan. Ada yang masalah di rumahnya datang gitu. Itu kalau Anda baca itu pengantar saya di pengantar redaksi, pengantar editor gitu. Begitu, waktunya tersita di situ. Padahal dia orang yang mesti menulis, mesti baca gitu ya. Atau dia pimpin organisasi Muhammadiyah gitu. Memang waktunya sempit. Kemudian tiba-tiba zaman Soekarno. Soekarno ini kalau saya boleh gambarkan itu adalah sahabat dia. Meskipun usianya Soekarno lebih tua, dia bersahabat sejak sebelum merdeka, kemudian pada saat kemerdekaan, karena dia tinggal di Sumatera, Soekarno di Jakarta gitu. Nah, saya gambarkan persahabatan dia itu ketika dia akan pergi pulang ke Sumatera, karena dia cuma ketemu tokoh-tokoh. Itu Soekarno itu mengantar dia ke stasiun. Dia mau berangkat, diantar sama orang tuanya, datang mobil orang penting gitu, satu kali Soekarno turun untuk melepas dia. Begitulah persahabatan mereka itu. Nah, sampai pada satu saat masalah politik, Hamka itu dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Nah, memang disitulah masuk penjara untuk mereka, untuk Hamka juga dijeruji besi begitu ya. Dia dirumahkan, rumahnya dijaga polisi pakai pakaian preman begitu. Disitulah dia punya waktu untuk menulis tafsir itu. Memang tafsir ini sudah dimulai diterbitkan di majalah Bersambung begitu. Tapi yang dia akan lama itu kalau dia tidak mencari waktu yang khusus berkah itu. Jadi Soekarno menjarakan dia punya waktu, dia tidak diganggu tamu, dia tidak didatangin orang urusannya suami istri, dia datang di situ. Suami saya gini-gini Bu ya, gitu kan. Itu kalau di rumah itu ada meja, ada tisu, itu orang nangis itu melaporkan jahatnya suami saya pada selingkuh, dia misalnya begitu. Panggil suami kamu itu. Nah, besokannya dia datang berdua dimarah-marahin gitu. Begitu. Nah, nanti dia pulang jadi damai gitu. Yang gitu-gitu hampir selalu. Nah, waktu di penjara oleh Soekarno itu dia punya waktu yang tenang. Dia bisa menyelesaikan meskipun sudah dikarang, tapi diselesaikan sedemikian rupa tuntas untuk tafsir Al-Azhar gitu. Anda sudah baca? Baca tafsir Al-Azhar? Bagus, alhamdulillah. Itu Anda baca, uang jajannya masuk. Jadi dia dan tafsir Al-Azhar ini untuk saya jelaskan, kita tahu ya juga banyak tafsir di Indonesia. Pak Quraisy Shihab tafsir Al-Misbah, ada di Imam Yusuf itu ada beberapa ya. Cuma Pak Quraisy Shihab sendiri menanggapi tafsir ini, pernah dia sebutkan, dia testimoninya Quraisy Shihab, dia bilang tafsir ini bertutur seperti Pak Buya Hamka bertutur ketika dia tampil di depan kita gitu. Memang gitu. Kalau kita baca Hamka lebih dia kutip dari beberapa tafsir, nanti dia juga pendapat dia gitu kan. Tafsir itu kan nggak selalu dari pikiran kita, jadi dari mana-mana gitu. Memang bahasanya memang bahasa yang mudah dimengerti. Dan Anda tahu
bukan hanya di Indonesia diterbitkan itu, tapi juga Singapura untuk bahasa Melayu itu diterbitkan dari Singapura, dan itu juga dibaca oleh Melayu-Melayu yang ada di Filipina, Melayu-Melayu yang ada di Thailand dan sebagainya. Sebagai informasi, kalau misalnya lihat di YouTube, itu ada satu section tentang terkait dengan biografi Hamka yang diupload, yang dirilis oleh Metro TV. Oh iya. Itu sekitar 30 menitan gitu. Oh iya. Ya, mungkin bisa dilihat itu dari mulai lahirnya sampai meninggalnya. Saya kirim surat ke Metro TV. Saya bilang bahwa ini akan dibawa ke Australia kalau bisa. Dan ini kan, ya Pak nanti dijawab. Saya tunggu jawab sampai saya berangkat sampai sini, jawaban nggak ada juga. Waduh, sayang sekali gitu. Nah situ saya tadinya itu yang diminta oleh Pak Amri Yusra, kalau bisa sih minta itu DVD kan apa pilih kopi itu diputar ya. Ternyata saya nggak bisa dapat. Ya linknya udah di Facebook saya. Di Facebook. Oke, mungkin waktu juga yang bisa memisahkan kita ada udah jam 8 lebih ya. Wah, ya, kalau bisa. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dana, Mbak Bella, dan Pak Afif atas kehadirannya. Kami dari tim FLP Melbourne, tadi kita sebenarnya sudah menceritakan apa itu FLP. Sebagaimana kita sampaikan, FLP Melbourne itu adalah cabangnya dari FLP Australia. FLP itu sendiri adalah Forum Lingkar Pena. Mungkin udah pada tahu, mungkin Forum Lingkar Pena di Indonesia itu sekian banyak orang yang terdaftar. Tujuannya satu, yaitu gimana nih bisa menerbitkan, gimana nih bisa menulis gitu ya, kemudian bisa diterbitkan, karena tulisan mungkin udah pada banyak ya, apalagi tesisnya beribu-ribu, atau walaupun dikembaliin lagi sama dosennya gitu. Jadi belum publish juga gitu loh. Alhamdulillah kita FLP Melbourne juga sudah sedang membuat 3 buku terkait dengan terkait dengan sistem pendidikan di sini, kehidupan mahasiswa di sini, kemudian kehidupan keluarga di sini, kehidupan keluarga orang Indonesia tentunya, dan bagaimana cari-cari kerja part time, kerja full time juga gitu misalnya, dan seterusnya terkait dengan Australia. Sekarang kita lagi mencoba menjelajahi penerbit-penerbit di Indonesia supaya bisa diterbitkan. Mohon doanya. Itu mimpi yang berikutnya ya. Jangan takut kejauhan bisa. Nanti Bella jadi bintang.